Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis Billy Syahputra yang kini tengah diisukan dekat dengan Memes Prameswari. Bahkan Billy memberikan pujian terhadap sinden cantik itu. Tak hanya itu, jelang Ramadan Billy pun ziarah ke makam sang kakak Olga Syahputra. Selanjutnya, kabar dari Anmes Kamalehi yang berbagi cerita mengenai bencana badai dan tanah longsor yang terjadi di NTT. Bagaimana nasib keluarga Anmes dan apa harapan Anmes untuk para korban? Kabar prahara rumah tangga Hotman Sitompul dan Desire Tarigan kini berbuntut dilaporkannya Hotman Paris selaku kuasa hukum Desire. Apa yang membuat Hotman melaporkan Hotman ke Peradi? Dan terakhir terdapat kisah asmara Arbani Aziz yang kini tengah digosipkan dekat dengan Yoriko Angelin. Lalu apa sebenarnya hubungan di antara mereka? Artis Billy Syahputra dikabarkan sedang menjalin kedekatan dengan penyanyi cantik Memes Prameswari. Banyak penggemar yang menganggap mereka serasi yang kemudian menjodoh-jodohkan mereka. Tak hanya itu, Billy pun kerap menunjukkan kebersamaannya mereka dalam berbagai kegiatan. Kedekatan Bang Billy dengan pesinden Memes pun semakin menjadi perbincangan publik. Kepada tim bintang Mas Entertainment, Billy mengungkapkan bahwa dirinya mengagumi sosok Memes yang baik dan pintar. Meskipun telah dikabarkan putus dengan Amanda Manopo belum lama ini, namun ternyata banyak penggemar yang mendukung hubungan antara adik Olga Syahputra ini dengan Memes. Mama Memes masih komunikasi dengan baik. 2 hari lalu kita pengen bikin konten karena kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu masih ada aktivitas keluar kota jadi nggak bisa. Insya Allah secepatnya mau bikin video lagi. Gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang menanyakan iya konten bersama Memes. Banyak orang yang suka, banyak orang yang support. Ya just profesional kita gitu. Memes baik, pinter gitu. Ya semua orang baik lah. Tapi mungkin nilai plusnya setahu gue dia pinter. Karena gini, gue kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Inggris, Mes ajarin gue bahasa Inggris, Mes. Kalau laki normal lihat perempuan mah cantik ya suka gitu. Sempat mengucapkan ta'aruf, namun Billy mengungkapkan hanya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan kepada dirinya. Terlebih, ia juga menjelaskan bahwa tak ada desakan dari keluarga, bahkan dirinya juga tak memiliki target usia untuk menikah. Nikmatin aja lah, jalanin aja apa yang udah dikasih sama Allah. Entah gue nanti sama siapa, pacaran sama siapa, nikah sama siapa, dekat sama siapa. Jadi orang tua gue tuh gak pernah ambil pusing tentang kehidupan pribadi gue. Selagi koridornya masih bener, tidak keluar dari garis koridor, ya masih oke-oke aja. Kalau misalkan udah enggak, maksudnya udah bahasanya udah di luar batas, pasti akan keluar. Tapi kalau selagi cuma masalah pribadi, pacaran, sama ini, sama itu segala macam, masih aman-aman ya. Bokap nyokap gue tuh nggak pernah ambil pusing. Mau nikah kapan, cepatnya, pokoknya nggak pernah ikut campur soal pribadi. Target sekasihnya. Di balik kesibukan dan kabar kedekatan dirinya dengan Memes, ada tersirat rasa sedih di hati Billy Syahputra. Terlebih saat menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi tradisi Billy Syahputra untuk mengunjungi makam sang kakak Olga Syahputra. 6 tahun sejak kepergian presenter dan komedian Olga Syahputra, kini makamnya menjadi tempat keluarga, kerabat hingga penggemar setianya untuk mengirim doa dan meluapkan kerinduannya. Sebelum menjalankan ibadah puasa, menyambut Ramadan, nanti malam kebetulan insya Allah kalau udah ada pengumuman, kita akan melaksanakan menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan di hari suci. Ya seperti biasalah dari tahun gua mengunjungi makam Olga udah hampir 5-6 tahun. Dan itu menjadi rutinitas gua. Cuma sekedar mendoakan dan kali maksudnya ya gue curhat lah si hati gue dan gue mendoakan udah tenang gitu. Tiap tahun Insya Allah pasti rutin lah. Gue biasanya malam-malam banget gitu karena nanti malam rencana udah bulan puasa maksudnya udah mulai start. Makanya tadi seperti waktu pesan siang-siang sama anak-anak aja, teman-teman sama tim. Kalau bokap nyokap keluarga udah pasti duluan. Kalau gue paling bisa hadir
keluarga udah pasti terlebih dahulu. Keluarga pun seminggu sekali, setiap hari Jumat pasti kita rindu banget. Kalau boleh cerita sedikit, waktu ulang tahun almarhum tepatnya di tanggal 8 Februari bulan kemarin. Iya bulan Februari bulan kemarin. Gue tuh kayak nangis gitu di kamar. Gue kayak sedih, gue bikin video, gue ngedit. Jam berapa gue? Sampai jam 1, jam 2 malam gue ngedit sendiri. Kayak nangis, kesebutan gitu. Tapi kalian gak ada yang tahu. Gue nangis, sedih banget gitu loh. Ya rasa kangen, rasa kehilangan berasa banget gitu di momen dimana di ulang tahunnya almarhum. Tapi gue selalu menyisikan doa-doa yang baik buat almarhum. Selain itu, Billy menuturkan bahwa dirinya sempat memimpikan almarhum Olga pada saat sang kakak berulang tahun tepat pada 8 Februari lalu. Banyak kenangan dan juga saran dari almarhum yang membuat Billy ingin mengikuti jejak sang kakak. Ia pun memandang almarhum sebagai role modelnya. Banyak banget kenangan yang selalu gue ingat dari sosok almarhum. Gue tuh masuk di entertain, awal masuk dibimbing sama almarhum, dikasih wejangan-wejangan yang baik. Setelah almarhum gak ada, 5 tahun belakangan ini gue tuh kayak rasa kosong banget di dunia Ramadan, khususnya di dunia entertain, kayak gak ada yang ngebimbing gue. Tapi setidaknya gue mau belajar sama senior-senior gue untuk menampilkan yang baik di depan banyak orang. Jadi bang, gitu. Jadi gue ya gimana caranya memaksimalkan kemampuan gue di dunia industri walaupun tanpa adanya almarhum. Insya Allah mudah-mudahan gue terus berjuang, terus bersemangat untuk atau terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Banyak hal yang dikasih masukan yang baik-baik sama Allah. Wejangan-wejangannya, contoh kayak intinya harus terus belajar, jangan pernah sombong sama orang, harus baik sama siapapun. Terus ya sering-sering ngobrol sama senior karena kan gue memang basicnya suka ngobrol gitu sama teman-teman senior. Ya pokoknya harus terus banyak belajar dan jangan pernah lupa sama orang dalam hal kebaikan. Pokoknya hal-hal yang baik pasti dikasih masukan sama Allah. Pokoknya pas gua sedih, gua nangis waktu di bulan Februari tanggal 8. Gua kayak sedih gitu, nangis gitu, inget dia. Terus besoknya gua mimpi kalau nggak salah. Indonesia sedang dirundung duka. Belum lama ini wilayah di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan daerah tersebut, sehingga banyak gedung bangunan dan fasilitas umum yang rusak parah. Tak hanya itu, yang paling menyedihkan adalah banyaknya korban yang berjatuhan. Hal tersebut menuai simpati publik termasuk penyanyi Anmes Kamaleng yang kemudian mengumpulkan donasi untuk para korban bencana. Kalau melihatnya sih ya turut prihatin karena seumur hidup 24 tahun Anmes di NTT, baru kali ini ada badai yang sangat dahsyat dan bisa bikin NTT hancur banget. Jadi kayak Anmes sempat kemarin bikin kayak open donasi, bikin konser online sama teman dari Kupang juga, Mario J. Cloud. Kita bikin donasi dan ya puji Tuhan sekarang udah hampir 20 juta terkumpul. Semoga banyak juga orang baik yang mau membantu dan berdonasi lewat Instagramnya Anmes di bio, tinggal klik aja, tinggal donasi aja. Kalau keluarga sih posisinya sekarang ada di Alor, ada di Kupang, ada di Rote juga, dan itu terkena dampak dari si Seroja ini. Kalau kerugian sih kayaknya semua di NTT imbang, merata bencananya, karena ada yang ketimpa banjir, ada juga yang ketimpa angin, ada yang atapnya copot, dan Anmes kebagian yang atapnya copot. Jadi nggak apa-apa lah, ya kalau misalkan Anmes mau bilang kerugian, masih banyak juga yang lebih parah rumahnya gitu. Kepada tim Bintang Mas Entertainment, Anmes juga mengungkapkan bahwa saat kejadian dirinya tengah tertidur dan baru mengetahui bencana tersebut dari salah satu keluarganya yang secara langsung menelpon dari Kupang. Ia pun mengaku akan segera berangkat ke NTT untuk bertemu langsung keluarganya. Anmes pun menyampaikan harapannya terkait bencana tersebut dan tak lupa juga memberikan semangat untuk para korban. Keluarga pihak langsung ditelepon sih. Jadi bencananya itu mulai dari jam 12 malam. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi itu teleponan sama keluarga di sana. Gak matiin teleponnya dan itu memang mengerikan sekali. Jadi anginnya tuh kencang banget dan ya bikin kita yang di Jawa aja takut banget, apalagi mereka yang ngerasain di sana.
kebetulan tanggal 17 ini baru mau balik, terus kalian mau renov rumah kembali. Lagi tidur ya, posisi jam 12 malam. Emang dari kemarin itu udah ada tanda-tanda bakal datangnya badai sih. Cuman apa namanya, kan kita nggak ada yang tahu kan, bisa ada itu hoax dari BMKG atau gimana, tapi ternyata emang itu real informasi. Jadi kayak dari jam 12 sampai jam 6 tuh benar-benar ngerasain dari telepon, dan emang kayak sedih aja gitu, kenapa pas amnesnya di sini biar biar kumpul bareng, biar rasain bareng daripada harus kepisah kayak gini. Jadi khawatirnya tuh bertambah. Taruhnya sih iya, karena kepikiran di sana terus kan, terus belum bisa ngerjain rumah. Nah, rumah tuh apa namanya, pelindung kita kan, jadi kayak masih mikiran mereka di sana, aman gak ya. Kalau yang terparah sih nggak ada ya, cuman kebanyakan tetangga, sampai ada yang mobilnya tuh hancur gara-gara ketimpa apa namanya, kanopi, sampai rumahnya rubuh. Ada yang ketindih bangunan, ada juga yang meninggal. Itu kebetulan tetangga juga yang di kampung di Alor juga banyak banget yang kena longsor. Harapannya tetap bersyukur, karena walaupun separah apapun keadaan kita harus tetap jalani. Kita nggak boleh terdiam dengan bencana yang ada terus akhirnya ngeluh terus, karena masih banyak yang lebih susah daripada kita. Terus harapannya pemerintah cepat membangun kembali infrastruktur di Nusa Tenggara Timur biar lebih indah lagi kembali sama kayak dulu. Jadi semoga bisa lebih diperhatiin lagi. Buat saudara semua di Nusa Tenggara Timur, sabar-sabar, semoga atas hujan yang sudah Tuhan berikan pasti ada pelangi yang indah sudah Tuhan siapkan. Salam sayang dari Andes. Kisruh rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Tarigan semakin panas setelah keduanya menyampaikan pernyataan masing-masing. Kini malah berujung dilaporkannya Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari Desire Tarigan ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Laporan tersebut diduga bahwa Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik advokat. Menurut kuasa hukum dari Hotma Sitompul, Hotman sudah keterlaluan dan semakin membuat panas rumah tangga Hotma dan Desire, sehingga Hotman pun dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya. Kan katanya taat kode etik. Jangan nanti kami dianggap ya melaporkan seseorang, mengadukan seseorang melakukan pelanggaran kode etik, kaminya sendiri juga dianggap melakukan pelanggaran. Karena di dalam aturan kode etik ya itu nggak boleh gitu mengekspos kesalahan rekan sejawat ya kan dengan rinci menyebutkan. Tetapi kalau memang sekarang kami datang, kami nggak ada urusan dengan itu sebenarnya. Kalian tahu, kemudian kalian mengcover untuk kami bicara, karena memang hal ini sudah terangkat di permukaan, ya kami jelaskan. Tapi sekali lagi mohon maaf, mengenai pasal-pasal detail mengenai pelanggaran yang kami adukan, biarlah itu menjadi penilaian daripada Dewan Kehormatan yang nanti akan diawasi atau Komisi Pengawas dari PERADI. Apa yang disampaikan oleh rekan Pak tadi ya, semua itu Hotman Paris tahu apa yang kita laporkan sekarang. Nah, kalian bisa tanya sama dia, lu ngomong apa sih lo? Kok lu bisa dilaporkan? Nah, baru nanti dengan jawab. Aku cuma ngomong ini, apa pula segala macam. Nah, saya pikir itulah yang kita laporkan, ucapan Hotman Paris yang tidak pada konteks hukum. Tiap kali bicara di media, itu semuanya sudah diucapkan. Yang kami maksud pelanggaran tadi sudah masuk gitu ya di dalam apa yang diucapkan hampir setiap hari, ya kan? Bahkan sekarang seolah-olah diputarbalikkan bahwa kamilah, pihak kamilah ya, klien kami Hotma, kemudian ada dari tim kami juga yang dituduh melakukan pelanggaran kode etik. Ini menarik. Ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dia mengatakan bahwa dialah yang sudah dituduh, katakanlah, dan kamilah yang melakukan pelanggaran kode etik dalam dua hal yang disampaikan terakhir. Satu dengan ucapan kata-kata banci. Kemudian dua katanya kata-kata tutup mulutmu. Kemudian ketiga katanya kambing, kan begitu ya. Saya harus jelaskan begini. Yang disampaikan pertama kali ya, yang dikeberatan mengenai kambing. Klien kami, ya, saudara Hotma Sitompul tidak pernah mengatakan Hotman Paris itu kambing, gitu. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu. Ya, klien kami mengatakan begini bahwa kalau manusia itu yang dipegang mulutnya, kalau kambing itu dipegang itu ekornya, kan gitu. Itu kan arti kiasan, gitu ya.
berani melakukan pelanggaran, dugaan yang menurut kami, ya silakan juga menghadapi pengaduan dari kami. Nah, di dalam penyelesaian masalah ini, tetap masih ada mediasi yang dilakukan dalam rangka upaya mempertemukan kedua belah pihak gitu. Nah, menurut kami bahwa terlalu jauh ya Hotman Paris ini mengekspos segala macam, sehingga memang yang tadi saya katakan waktu itu, tadinya udah mau deket ini penyelesaian, jadi jauh lagi. Kenapa? Ucapan-ucapan dia itu memojokkan, membuat para pihak, terutama klien kami jadi katakanlah tersinggung, sakit hati dan segala macam, ya. Sehingga akhirnya mediasi yang mau dilakukan untuk kebaikan jadinya bubar gitunya, ya. Jadinya terhambat, ya kan? Padahal dari awal tujuan kita adalah supaya ini bisa bersatu. Tapi sekarang statement itu udah keluar kok, ya dari pihak sana bahwa nggak bisa bersatu kan. Ya dia yang bertanggung jawab lah. Kalau dia bikin hancur rumah tanggung jawab apa? Dia bikin hancur rumah tangga orang. Ya yuk tanggung jawab secara moral nanti. Hidupnya nggak cuma di dunia, ya bertanggung jawab juga di akhirat nanti. Ya nggak ada orang yang peduli kok. Mau hartamu 100 rupiahmu, mau kau punya apartemen 100. Kita orang nggak pernah menikmati. Kalau memang kamu orang hebat, jual rukomu, ya jual kau punya apartemen, sumbang itu fakir miskin. Itu baru top. Enggak, memang kita sebagai kuasa hukum, memang kita yang memasukkan pengaduan ini. Sama aja kayak laporan polisi ya, pada laporan pertama sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum boleh aja masukkan laporan. Tapi pada saatnya nanti dinilai oleh Dewan Kehormatan bahwa ini layak untuk di follow up, saya pikir nanti panggilan untuk diminta keterangan tetap nanti Pak Hotma sendiri harus, karena dia yang mengadu. Kami mendampingi, kalau sekarang kami hanya memasukkan laporan. Hubungan Arbani Yazis dan Yoriko Angelin kini tengah menjadi perbincangan hangat netizen. Keduanya dikabarkan dekat setelah menjalani syuting bersama. Selain itu, aktor tampan ini juga pernah diberitakan dekat dengan Prilly Latuconsina, namun diakui Arbani bahwa hubungannya dengan Prilly hanya sebatas teman dan rekan kerja. Sementara itu, Arbani sendiri memuji Yoriko sebagai wanita yang baik, seru dan juga pintar. Ia menjelaskan kedekatannya dengan Yoriko selama ini adalah untuk membangun chemistry. Bahkan, Arbani mengaku dirinya kini hanya memfokuskan diri untuk karir. Dia orangnya baik, dia orangnya seru juga, terus juga dia orang pinter. Sebenarnya nggak dekat, cuman karena waktu itu kan emang lagi ada film bareng, Surat Bertemu, dan gue jadi lawan mainnya dia gitu. Nggak deketin kayak gimana, nggak ada. Malah sekarang lagi nggak mau pacaran dulu sih, lagi mau karir. Malah sekarang lagi fokusnya kayak pengen kerja terus gitu aja. Iya, maksudnya deket karena tadi yang dibilang, karena kita memang satu project itu juga udah 2016 dan ya udah baru seproject lagi bener-bener sekarang gitu. Cuman emang kita nggak kaget ketemunya, nggak kaku lah, karena memang kita punya kesamaan lahir di tanggal yang sama-sama 15 Oktober, dan kita suka misalnya ada perbincangan apa, lu kayak gini nggak sih Pril, lu kayak gini nggak sih Ban, oh iya nih kita banget nih, ini kayak begini, nah gitu sih. Makanya deketnya karena itu, karena emang kita satu zodiak satu tanggal lahir. Seperti apa? Prilly anaknya pinter banget, terus juga dia punya pandangan yang unik menurut gua. Dia juga asik banget dan dia receh. Dia kalau udah ketawanya gede banget gitu sih. Asik, dia diajak ngobrol apa-apa pasti masuk. Sementara perbedaan umur yang jauh antara Arbani dan Yoriko rupanya menjadi alasan Arbani memilih Yoriko dibandingkan Prilly. Kendati demikian, aktor kelahiran 1994 ini mengaku bahwa dirinya kini sedang menikmati kesendiriannya dan tak terlalu memikirkan drama pacaran. Dengan gamblang, Arbani juga mengatakan hubungannya dengan sang mantan tidak berjalan baik dan bersyukur masih memiliki banyak teman sehingga dirinya tak terlalu merasa kesepian. Atau gimana? Enggak, bukan ta'aruf, emang lagi pengen sendiri aja. Kayaknya lagi dapat bahagianya, lagi bahagia sendiri sih. Kayak ya pengennya yang baik aja sih, yang baik, terus yang memang benar-benar baik ya. Terus yang seru, yang gua sama dia bisa jadi apa aja, bisa ngobrol apa aja, ngobrolin apa aja juga nyambung, terus juga yang bisa deket dan nyenengin orang tua gue juga, dan bisa menerima keadaan gue. Misalnya kalau memang bukan kalangan dari pemain, ya dia bisa mengerti pekerjaan gue gitu.
Hubungan asmara Arbani Aziz dengan Syahra Laris yang diketahui telah kandas pada Desember tahun lalu ternyata membuat Arbani hingga kini betah menjomblo. Tak hanya itu, ia pun membeberkan kriteria wanita idamannya, yakni sosok wanita yang benar-benar baik, menyenangkan dan juga pengertian. Disuruh pilih Yoriko deh. Gak apa-apa karena gue lebih suka yang umurnya lebih jauh aja. Itu doang. Menikmati kebahagiaan atas gue lagi sendiri karena no drama-drama, you know lah, kalau pacaran itu kan ada drama-dramanya. Gue juga jadi nggak curigaan sama orang, gue juga jadi ya udah lebih enteng aja gitu. Gue setiap harinya gue bangun tidur, gue mau tidur lebih enteng aja, gak ada pikiran kesana-sana. Jadi pikiran gue lebih terfokuskan untuk next project gue, karir gue gitu. Yang sudah berlalu lah. Kurang baik lah kayak. Gue sih alhamdulillahnya pas pacaran tuh nggak melupakan teman-teman gue. Jadi jangan sampai kalau lu punya pacar lu melupakan temen lu, and then lu putus, lu balik lagi ke temen lu. Temen lu tuh bukan untuk kayak begitu gitu loh. Jadi kalau temen lu welcome lagi, kalau enggak kan lu makin kesendirian. Padahal saat kita sendiri yang kita butuhkan adalah ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita.